Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Sumatera Selatan ataupun seluruh Indonesia yang kebetulan menonton media sosial kami. Pada hari ini ada sesuatu yang sangat membahagiakan untuk Universitas Terbuka karena kami kedatangan adik-adik yang memiliki pemikiran-pemikiran untuk bangsa ke depan, termasuk juga tentunya ada kakak-kakaknya yang lebih dulu mereka menjalani upaya-upaya untuk bisa bersama-sama kita menata Indonesia ke depan yang tentunya lebih baik, yang kita harapkan akan bisa lebih berpihak kepada masyarakat Indonesia. Nah, tadi itu ada semacam seminar yang sebetulnya intinya adalah pendidikan politik untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi, di samping kita mengundang Ibu Anita Nuringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah tentunya sebagai politisi adalah implementasi dari politik itu sendiri ya. Kita lihat dari sudut ilmu politik, bagaimana politik itu diimplementasikan. Nah, tadi beliau memaparkan tentang pentingnya perempuan itu terlibat dalam politik karena mungkin ada suara-suara perempuan yang harus juga diwakilkan, direpresentasikan dalam perpolitikan Indonesia sehingga tidak berat sebelah hanya milik ini nih kaum laki-laki gitu ya. Nah, itu adalah hal yang bagus sekali ya dari Ibu Anita dalam konteks pendidikan politik. Kemudian kita juga membahas tentang apa sih politik dan politisi. Karena kan tidak selalu politik itu sebetulnya ada dalam konotasi yang miring gitu ya. Politik itu adalah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana negara dan masyarakat itu bisa bergaul, menyeimbangkan diri sehingga kepentingan masyarakat itu menjadi utama. Hari ini juga kami ya dalam kegiatan itu ada Bapak Rizal Kobar. Nah, beliau ini Ketua Palang Merah Indonesia untuk Jakarta Utara. Luar biasa juga ya, beliau ini juga bisa nanti kita petik pengalamannya, bagaimana perjuangannya ya di tengah masyarakat kemudian sampai menjadi Ketua PMI dan juga mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa mendorong kita untuk belajar dari beliau. Juga ada bersama kita ini, kalau saya panggilnya mungkin Adinda Charma ya, atau Pak Charma yang aktif di gerakan peduli sosial ya untuk masyarakat Indonesia, kemudian tentunya di Sumatera Selatan. Kita sapa dulu ya. Bagaimana Pak Rizal jauh-jauh dari Jakarta ke Palembang? Apa sih yang menggerakkan? Karena apa gitu ya? Apa karena ini mahasiswanya banyak yang oke-oke atau pelajarnya perlu diajak atau bagaimana? Ya, saya diundang Charma sebetulnya sama-sama aktivis mahasiswa dan sama-sama aktivis saat inilah. Dan dia minta bahwa ada pendidikan politik untuk pelajar dan mahasiswa di Palembang dan saya sangat tertarik itu karena memasuki tahun politik nih Bu Direktur, saya melihat bahwa ini masih tahun politik dan ini pelajaran yang terbaik menurut saya. Universitas Terbuka juga memberikan tempat untuk adik-adik kita bagaimana mereka memahami arti politik dan jangan sampai teman-teman pelajar dan mahasiswa menganggap politik itu jahat, berarti hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai itu terjadi di kalangan adik-adik kita. Makanya saya akhirnya hadir untuk mencoba memberikan wacana kepada mereka bahwa politik itu tidak jahat. Yang jahat itu oknumnya misalnya. Nah, kita memberikan pelajaran mereka
bahwa berpikir baik untuk politik maka hasilnya pun akan baik. Kalau melihat dari tadi pelajar dan mahasiswa, bagaimana Pak Rizal Qobar melihatnya? Apakah mereka ini antusias atau masih bingung gitu dengan politik? Sepenglihatan Pak Rizal Qobar. Justru saya lihat tadi antusias mereka bagus. Sampai ada pertanyaan yang cukup luar biasa. Kalau saya pembayarannya mahal, bagaimana saya menyampaikan ini ke kepala sekolah? Nah, saya bilang ini sebetulnya Pembayaran SPP ya? SPP. Iya, iya. Jadi saya cukup bahagia bahwa mereka sebetulnya sudah memahami politik yang baik. Iya, iya. Saya mencitrakan kepada mereka, belajarlah kalian berpolitik untuk menciptakan kebaikan-kebaikan yang mampu diterapkan oleh masyarakat dan kamu sendiri. Iya. Ternyata hari itu dia bilang, itu kan untuk kepentingan kawan-kawan kalian. Jadi bahwa pembelajaran yang diajarkan oleh Universitas Terbuka dan kawan-kawan di sini, mereka sudah masuk. Jadi artinya mereka mengeluarkan aspirasi bahwa misalnya, oh sekarang nih SPP saya mahal gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi itu? Nah, kita kan punya saluran supaya mereka juga tidak terjebak kepada proses-proses yang menggunakan ya, kekerasan gitu ya. Kita punya punya saluran-saluran yang memang sudah menjadi instrumen politik untuk negeri ini. Makasih Pak Rizal, luar biasa sekali. Nah, ini satu lagi Pak Carma yang memang sering bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana tadi gitu ya, yang Pak Carma tangkap dari kegiatan hari ini? Iya. Betul, tidak kami banggakan. Kenapa kami bangga dengan Bang Rizal selaku aktivis bidang 8? Karena luar biasa apresiasi dari Universitas Terbuka terhadap wacana membangun pendidikan politik bagi pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau tadi sepanjang kita melakukan acara pendidikan politik dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Pada puncaknya kita mendapatkan sebuah ruh berpolitik di kalangan pelajar dan siswa. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik dan saya pikir ini embrio berpolitik lahir di narasi berpikir para pelajar. Bagaimana tadi Pak, kalau misalnya bayaran kami mahal, kami harus menyampaikannya seperti apa kepada siapa. Dan terbuka sudah tadi di acara pendidikan politik bahwa politik itu saya sepakat kata Ibu itu bukan strategi untuk berkuasa atau menguasai sesuatu, tapi strategi kita untuk mengimplementasikan politik, melahirkan politisi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Saya pikir kita semua sepakat itu dan sering saya sampaikan di podcast-podcast sebelumnya, politik adalah strategi mensejahterakan masyarakat. Di dunia pendidikan ada sebuah fenomena yang terjadi di Republik ini yang akhirnya keluarlah kalimat pertanyaan, bagaimana kalau SPP mahal? Inilah mereka sudah menyadari bahwa di dunia pendidikan tidak terlepas dari yang namanya strategi politik, dan politik yang jahat melahirkan suara-suara keadilan bagi pelajar. Tapi kalau politik pendidikan yang baik tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, sampai muncul pertanyaan, kalau bayaran kami mahal, kami harus gandeng siapa? Artinya hari ini pelajar di Indonesia, di Sumatera Selatan, di Palembang ini merasa bahwa masih ada bayaran SPP yang mahal, gitu. Jadi saya pikir ini sebuah politik pendidikan yang belum mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang kami tangkap dari hasil pendidikan politik. Terima kasih. Jadi artinya sangat menarik ya dengan acara seperti ini, ternyata terjadi dialog ya, bukan hanya satu arah saja. Nah, mungkin ke depannya nih Bang Pak Rizal Qobar atau Abang Rizal Qobar, apa harapannya? Saya berharap bahwa Universitas Terbuka menjadi mediasi yang jelas-jelas semua orang udah tahu Universitas Terbuka untuk mediasi para pelajar dan mahasiswa mempelajari politik yang sehat, dalam artian yang sehat baik ya, dan saya pikir inilah tempatnya dengan fasilitas yang cukup memadai dan lahir juga direktur
yang luar biasa yang mampu memberikan pencerahan kepada Sumatera Selatan ini, terutama Palembang. Dan saya yakin kalau universitas terbuka seperti ini terhadap seluruh masyarakat Palembang akan melahirkan tokoh-tokoh politisi yang berpikir sehat. Iya. Jadi gini Bang, kalau saya lihat ya konsep yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada universitas terbuka itu luar biasa sebetulnya. Universitas terbuka itu pendidikan yang bukan eksklusif, tapi inklusif. Karena di situ dia open, terbuka bagi siapa saja. Bang Rizal mau kuliah lagi, oke. Charma mau kuliah lagi, oke. Yang paling bawah atau yang paling tinggi sekalipun misalnya ya, orang yang kaya lah ya, yang the have-nya minta ampun mau kuliah, oke. Nggak perlu hadir di kelas ya. Ya, kita memberikan pilihan. Saking demokratisnya itu memberikan pilihan. Yang membutuhkan kelas, kita tampung juga. Bisa. Online bisa. Online bisa. Yang mau semi juga bisa. Jadi ini tuh demokratis. Orang tuh nggak sadar gitu loh. Kalau yang tertutup itu kan istilah dia masih ada seleksi. Kita nerima kok. Asal dia lulusan SMA. Karena ini pendidikan tinggi. Jadi siapapun boleh. Nah, ini adalah berkah yang sebetulnya masih kurang disadari oleh banyak masyarakat kita. Nah, mungkin terakhir nih dari Bang Charma nih, apa pesan-pesannya? Iya, kalau di dalam acara pendidikan politik tadi saya percaya kita sama-sama punya semangat di dalam membangun dasar-dasar berpikir secara konstruktif pelajar dan mahasiswa tentang bagaimana mempraktekkan politik itu dari sebuah strategi melahirkan orang-orang atau politisi yang baik, yang jujur, yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu kita sama-sama sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bangga ada universitas terbuka untuk menanamkan sebuah fondasi pendidikan politik sebelum kita menyambut sebuah pesta demokrasi sangat besar. Karena ini menyangkut arah perubahan bangsa. Ini menyangkut masa depan kita akan melahirkan pemimpin yang amanah apa tidak. Jadi saya pikir kita sama-sama bersyukur hari ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama ke depannya secara kontinu dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Amin, terima kasih. Saya rasa karena waktu yang memang ini untuk medsos, waktunya biasanya nggak banyak-banyak. Orang nanti bosan gitu ya. Ini podcastnya juga luar biasa nih tempatnya. Iya. Nanti kita bisa nyambung kuliah S2 S3 di sini. Boleh banget. Kita ada ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu administrasi negara ya. Apalagi UT sekarang sudah perguruan tinggi negeri badan hukum, Bang. Jadi lebih punya otonomi untuk mengembangkan prodi-prodi yang dibutuhkan masyarakat. Bisa jadi dosen terbang juga di sini. Bisa. Terima kasih para mahasiswa di Sumatera Selatan yang sudah sempat menyimak acara kita. Salam semangat dan jangan lupa belajar karena kita bulan Juni akan ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.